Bab 219. Tingkat Yin yang sempurna. Ketika mendengar Tuan Muda Feng mengaku kalah, semua orang langsung terkejut. Mereka tidak menyangka ternyata Tuan Muda Feng tidak dapat menerima serangan dari Dongard Du. Di waktu yang sama, semua orang juga tahu, sebelumnya Tuan Muda Feng mengeluarkan jurus amarah Dewa Angin yang begitu kuat, namun tertarik Dongard Du hanya merasa tertarik. Semua itu bukan kesombongannya, tetapi adalah kepercayaan dirinya. Benar-benar terlalu lemah. Jika diletakkan ratusan tahun lalu, kamu ingin masuk ke 100 besar akan sangat kesulitan dengan kekuatanmu yang seperti ini. Ketika melihat Tuan Muda Feng Hanisa memiliki kemampuan seperti itu, Dongard Du menyimpan pedangnya, kemudian kembali ke posisinya. Ketika mendengar ucapan Dongard Du, Devin Singh dan yang lainnya terkejut, kemudian memikirkan sebuah kemungkinan, namun kemungkinan ini sulit mereka percaya. Ketika mendengar ucapan Dongard Du, Elton Su tentu saja memikirkan sesuatu. Dia diam-diam menebak, apa jangan-jangan Dongard Du telah rasuki oleh sebuah roh petarung yang dahulunya pernah mengikuti perang negara ratusan tahun lalu. Kemungkinan ini bukannya tidak ada. Jika dipikirkan lagi, peningkatan Dongard Du ini terlalu cepat, bahkan sebelumnya tidak terlihat istimewa. Semakin memikirkannya, Elton Su semakin merasa mungkin, bagaimanapun dia dapat berada di titik ini, karena dia mengandalkan keajaiban dunia, ditambah lagi dengan keuletannya. Namun, meskipun dia telah mendapatkan kultivasi yang tinggi, namun dia masih belum memiliki apa-apa dalam pengendalian makna mendalam, dan masih begitu mahir. Tetapi Dongard Du ini berbeda, meskipun energi makna mendalam yang dikeluarkan tidak termasuk banyak, tetapi dia bisa langsung mengendalikan makna mendalamnya dengan sangat kuat. Hal ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Ada beberapa orang di sana juga menebak apakah mungkin Dongard Du telah dirasuki, namun setelah memikirkan Elton Su juga tidak jauh berbeda dengan Dongard Du, orang yang telah menguasai makna mendalam yang besar, tetapi masih belum bisa mengendalikan makna mendalam saja ada. Maka orang yang menguasai makna mendalam, dan dapat dengan cepat membiasakannya, sehingga dapat mengendalikan makna mendalam tentu saja bukannya tidak mungkin. Seharusnya saat ini giliran Tuan Muda Feng untuk memilih lawannya, tetapi saat ini dia terluka, sehingga hanya dapat membuang kesempatan ini. Saat ini menjadi giliran nomor ketiga Wen Zhian yang memilih lawan. Tatapan semua orang tertuju pada Wen Zhian, Elton Du, dan Wave Bubble. Saat ini Wen Zhian hanya dapat memilih Elton Su yang kedua dan Wave Bubble yang pertama. Wen Zhian datang ke atas arena, kemudian menatap Elton Su dan Wave Bubble. Namun akhirnya dia menunjuk Wave Bubble dan berkata, aku memilih kamu menjadi lawanku, karena aku sebagai pengguna pedang ini merasa kamu sedikit lebih lemah dari Elton Su. Apa? Wave Bubble mengira dirinya salah mendengar. Tidak masalah jika ada orang yang berani menantangnya, namun, ternyata ada orang yang menantangnya karena merasa dirinya lebih lemah dari orang lain. Hal ini membuatnya sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun dia mengira dirinya sekarang sudah dapat sebanding dengan Devin Singh dan yang lainnya, namun ternyata Wen Zhian mengatakan dia lebih lemah dari Elton Su. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Dia dengan kesal memelototi Wen Zhian, kemudian langsung melompat ke atas panggung. Sebelum naik ke atas panggung, Wave Bubble juga memelototi Elton Su sejenak. Ucapan Wen Zhian ini sepertinya tidak hanya membuat dia mengusai Bubble Wave, tetapi juga membuat Bubble Wave kesal pada Elton Su. Elton Su tidak berdaya, dia disangka ternyata dirinya dapat mendapatkan penderitaan seperti ini. Namun Elton Su tidak menyimpannya di dalam hati, meskipun kemampuan Wave Bubble tidak buruk, dan sudah pasti mendapatkan posisi 10 besar di dalam Nine Skyboard, tetapi jika dirinya mengerahkan seluruh kemampuannya, maka Wave Bubble pasti bukan lawannya. Sekarang akan ada pertarungan yang seru. Aku dengar Wen Zhian adalah tuan muda dari desa Changjian. Ayahnya adalah seorang petarung tingkat Yin yang sempurna puncak, di bawah didikan seorang petarung yang seperti itu setiap harinya, ditambah berlatih di atas pulau pertempuran, kekuatannya pasti sangat mengerikan. Sekte Bintang adalah sekte terkuat dari dua kerajaan terbesar. Sekte tersebut memiliki teknik tingkat kaisar yang bernama tapak bintang. Tumbuh di bawah kondisi seperti itu, kekuatan Wave Bubble pasti tidak akan lemah. Pertarungan antara lawan yang kemampuannya setara adalah pertarungan yang paling menarik, dibandingkan dengan kemampuannya yang perbedaannya sangat besar.
dengan mengalahkan musuh dengan cepat dan sangat mengejutkan. Pertarungan dengan kemampuan yang setara lebih membuat orang menjadi bersemangat. Tapak bintang. Silent Sword. Suara dari tapak bintang sangat menggelegar. Di saat wave bubble mengeluarkan pola jurusnya, langsung muncul banyak esensi natural yang terkumpul di tengah udara, kemudian perlahan-lahan membentuk telapak tangan besar yang terbuat dari bintang. Dan saat telapak tangan itu terbentuk, perasaan penekanan yang tidak tertandingi muncul. Tidak heran ini adalah teknik tingkat kaisar. Jika berhasil mempelajarinya, maka kekuatannya akan sangat besar. Dibandingkan dengan tapak bintang, Silent Sword berbanding terbalik. Sudah jelas kecepatan pedang ini sangat mengerikan. Pedang panjang di tangan juga ditebaskan secara terus-menerus, hingga saat menerjang ke arah tapak bintang, Silent Sword sama sekali tidak mengeluarkan suara. Ternyata nama Silent Sword ini muncul karena teknik ini sama sekali tidak mengeluarkan suara. Pedang di tangan Wen Zhian seperti menjadi bagian dari udara. Udara tidak hanya tidak menghalangi pedang di tangannya, bahkan sebaliknya membantunya. Tapak bintang yang menggelengar menghadapi pedang panjang milik Wen Zhian, langsung tertebas hancur. Di waktu yang sama kekuatannya masih tidak berkurang, dan terus menerjang ke arah Bubble Wave. Bubble Wave sudah terkejut dengan serangan dari Wen Zhian yang begitu kuat, kemudian dia melesatkan tinjuan ke arah serangan Wen Zhian, ingin mengandalkan kekuatannya untuk mundur ke belakang. Tetapi, pedang milik Wen Zhian, seperti benar-benar bagian dari udara. Udara tidak menjadi halangannya, sebaliknya menjadi bantuannya, membuat jurus ini langsung menghancurkan tapak milik Wave Bubble, dengan kecepatan tercepat melesat ke arah Wen Zhian. Tebasan pedang Wen Zhian ini akhirnya tiba di depan Wave Bubble. Saat ini tubuh Wave Bubble mengeluarkan energi yang sangat kuat, kemudian membentuk perisai di hadapannya. Kemudian ada banyak percikan api yang melesat, karena alasan inersia, semua percikan api ini melesat ke arah Wave Bubble, kemudian membungkusnya, layaknya sekuntum bunga percikan api yang mekar, terlihat sangat indah, dan juga sangat mengejutkan. Pedang cahaya tidak padam dalam waktu yang lama, tetapi Wen Zhian seorang pelatih pedang ini tidak dapat menahan kekuatan ini, sehingga mundur ke belakang. Tingkat Yin yang sempurna tahap awal. Ketika melihat Wave Bubble meledakkan energi tubuhnya, membuat energi yang sangat kuat menerjang ke segala arah, semua penonton di bawah arena bersorak. Tidak peduli Elton Su, Devin Singh, Filbert Ye, atau Rando Wu, semuanya terlihat terkejut. Sekarang mereka mengerti, apa alasan Wave Bubble dapat begitu percaya diri memperebutkan posisi 3 besar. Alasan dia dapat begitu percaya diri merebutkan posisi 3 besar, ternyata karena dia telah mencapai tingkat Yin yang sempurna. Karena saat ini Wave Bubble juga telah mencapai tingkat Yin yang sempurna tahap awal, maka tentu saja dia memiliki kemungkinan untuk mendapatkan posisi 3 besar. Namun ini hanya kemungkinan saja, bagaimanapun Devin Singh dan yang lainnya dapat menduduki posisi 3 terbesar Nine Skyboard bukan hanya karena kultivasi saja, namun kekuatan mereka bertiga memiliki sesuatu yang unik di tengah lawan yang setara. Saat ini, semua orang mengerti, akhir dari pertarungan ini sudah sangat jelas. Wave Bubble yang telah mencapai tingkat Yin yang sempurna tahap menengah, sudah pasti tidak dapat dibandingkan dengan Wen Zhian. Semua orang menatap ke arah Wen Zhian, mereka penasaran, Wen Zhian akan langsung mengaku kalah, atau bertarung hingga akhir. Menghadapi rasa penasaran semua orang, Wen Zhian dengan nada datar berkata, ternyata sama seperti yang aku pikirkan. Sejak awal aku sudah merasakan ancaman besar dari tubuhmu, dan sekarang, ternyata ancaman ini datang dari kultivasimu. Kamu memang hebat, ternyata dapat kekuatan cahaya pedang menjadi sangat kecil hingga mencapai batasannya, lalu memutuskan hubungannya dengan dimensi, di waktu yang sama juga memutuskan hubungannya lingkungan luar, dan sepenuhnya membuat sebuah dimensi, tidak heran aku hampir tidak sempat meresponnya. Wave Bubble berkata dengan nada dingin. Saat ini, Wave Bubble terlihat memiliki niat membunuh yang kuat pada Wen Zhian. Dia tidak menyangka, ternyata dirinya langsung menunjukkan kultivasinya di pertarungan pertama. Sebenarnya dia ingin menunjukkan kultivasinya di akhir saja, tetapi, serangan pedang milik Wen Zhian tadi membuatnya merasakan ancaman kematian, membuat dia langsung mengeluarkan kultivasinya. Tindakannya yang dengan cepat menunjukkan kultivasinya ini membuatnya menjadi muram, di waktu yang sama keinginannya untuk mengguncang orang lain juga sudah hilang.
Bunuh. Menghadapi niat membunuh wave bubble yang kuat, Wen Zhian melesat, kemudian mendekati wave bubble hingga tersisa 10 meter saja. Sebuah pedang tajam yang membawa hawa dingin dan juga mengandung sedikit energi magna mendalam melesat keluar. Udara menjadi seperti air, sama sekali tidak membentuk gelombang. Di tengah udara hanya tersisa satu orang dan satu pedang, dan tidak ada hal yang lain. Tebasan ini benar-benar dapat dikatakan sempurna. Saat ini wave bubble mengerahkan kultivasi tingkat yin yang sempurna miliknya. Semua gerakannya mengandung energi yang tidak tertandingi. Kemudian dia sekali lagi melesatkan tapak bintang ke arah Wen Zhiang. Tapak bintang yang sama, tetapi langsung menghempaskan Wen Zhiang. Teknik pedang akan menjadi tidak berguna ketika perbandingan kekuatan berbanding sangat besar. Bocah, karena kamu ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya, maka aku akan mengabulkannya, namun kamu akan mati. Saat ini niat membunuh wave bubble melonjak. Wen Zhiang ternyata mengatakan dirinya tidak lebih baik dari Elton Su, bahkan memaksanya dengan cepat mengerahkan seluruh kemampuannya. Sehingga wave bubble menjadi terprovokasi, dia langsung mengeluarkan tapak bintang sebanyak 2 kali. Kekuatannya lebih dari sebelumnya, lebih mengerikan dari sebelumnya. Wen Zhiang sama sekali tidak pernah bertahan. Menghadapi serangan seperti ini, Wen Zhiang menyatu dengan pedang, kemudian tetap melesat ke arah wave bubble, kemudian berteriak, "Matilah!" Udara terbelah, hancur. Di waktu yang sama, teknik pedang ini lebih cepat dari sebelumnya, dan benar-benar menjadi sangat ganas. Energi pedang yang tidak ada habisnya menghantam tapak bintang milik wave bubble. Setelah menerima ratusan energi pedang, akhirnya tapak bintang baru lenyap. Namun tapak bintang yang kedua sudah datang. Wen Zhiang sama sekali tidak memiliki tenaga lebih untuk menghadangnya, kemudian langsung terhantam begitu saja. Wen Zhiang memuntahkan darah, kemudian dia berdiri kembali. Namun saat ini wave bubble menyerangnya sekali lagi. Terlihat jelas dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Wen Zhiang. Menghadapi serangan wave bubble, semua orang menebak Wen Zhiang pasti akan langsung mengaku kalah. Sehingga dengan ini dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjaga nyawanya. Namun, di luar dugaan, Wen Zhiang berdiri, dia dengan ekspresi datar berdiri di tempat, bahkan memejamkan kedua matanya, seakan-akan memilih menyerah, dan memilih untuk mati. Ada banyak orang yang menyangkannya, seorang yang hebat seperti ini akan lenyap seperti ini, jika Wen Zhiang juga memiliki tingkat yin yang sempurna, atau lebih cepat mengaku kalah, melampaui wave bubble pasti tidak akan menjadi hal yang sulit baginya. Elton Su juga seorang pelatih pedang, bahkan sejak awal dia sudah mencapai tingkat ke-10, sejak awal dia sudah dapat dengan mudah menguasai makna mendalam. Dia merasa, energi dari Wen Zhiang ada sedikit perubahan ini membuat pedang guntur di dalam cincin penyimpanannya menjadi ingin melesat keluar. Bersambung. Bab 220 menyerah untuk melakukan penantangan. Merasakan perubahan pada pedang guntur, Elton Su seketika memikirkan suatu kemungkinan, yaitu, Wen Zhiang saat ini juga sudah menguasai makna mendalam, bahkan makna mendalam pedang. Hanya dengan menguasai makna mendalam pedang, baru dapat membuat pedang guntur miliknya mengeluarkan respon seperti ini, terlebih lagi dirinya yang merupakan tuannya ini hampir tidak dapat mengendalikannya. Memikirkan kemungkinan ini, Elton Su menjadi merasa tidak sabar. Bagaimanapun makna mendalam pedang tidak seperti makna mendalam yang biasa seperti api, air, tanah, angin, dan juga es. Makna mendalam pedang adalah salah satu makna mendalam dengan kekuatan serangan terbesar, sebanding dengan makna mendalam elemen listrik, dan juga makna mendalam pembunuh yang memiliki kekuatan-kekuatan serangan terkuat. Meskipun makna mendalam api dan emas yang merupakan salah satu makna mendalam terkuat dari makna mendalam biasa, kekuatan serangannya masih berbanding jauh. Jika Wen Zhiang benar-benar menguasai makna mendalam pedang, dan bukan seperti sekarang hanya mengandalkan kekuatan jurus pedang dan dengan sedikit tambahan makna mendalam saja, mungkin dia yang belum mencapai tingkat yin yang sempurna ini juga bisa bertarung dengan wave bubble. Bagaimanapun makna mendalam yang dikuasai wave bubble adalah makna mendalam bintang. Jika membicarakan kekuatannya, kekuatan makna mendalam bintang memang tidak buruk, namun makna mendalam bintang tersebar secara menyeluruh, tidak peduli serangan atau pertahanan, semuanya tidak buruk, sehingga ingin mengalahkannya agak sedikit sulit.
Jadi, jika dibandingkan dengan makna mendalam pedang yang hanya tertuju pada serangan, kekuatan serangannya pasti tidak dapat dibandingkan dengan makna mendalam pedang. Sekarang, harus melihat berapa banyak makna mendalam yang dapat dikuasai oleh Wen Zhian dalam sekali. Meskipun Wave Bubble tidak tahu apa yang terjadi, namun rasa ancaman yang diberikan Wen Zhian padanya menjadi meningkat. Bahkan dia merasa, jika seperti ini terus, dia kemungkinan dapat kalah. Setelah merasakan ini, dia tidak memedulikan banyak hal lagi. Wave Bubble segera mengeluarkan serangannya, kemudian berteriak tapak bintang super. Setelah Wave Bubble berteriak, di bawah pandangan keterkejutan semua orang, dua tapan bintang ternyata langsung bergabung menjadi satu dengan menakjubkan. Setelah dua tapak bintang menyatu, tapak bintang menjadi semakin membesar, dan menjadi semakin bersinar. Di waktu yang sama, tekanan yang diberikan juga menjadi semakin besar. Tapak yang menutupi seluruh langit ini, menekan ke arah Wen Zhian. Di depan tapak bintang yang begitu besar, Wen Zhian terlihat seperti seekor semut yang kecil. Serangan ini semakin lama semakin dekat, dan sudah terlihat hampir menekan tubuh Wen Zhian. Tiba-tiba, Wen Zhian membuka kedua matanya. Kedua matanya tiba-tiba melesatkan pedang kecil yang tajam, seakan-akan menembus ruang di sana. Jurus ketiga Silent Sword pemecah langit. Tidak heran Wen Zhian adalah seorang mahir pedang. Dia tidak hanya menguasai mendekati setengah makna mendalam pedang, bahkan dengan cepat menguasai jurus pedang yang baru. Energi pedang yang besar dan tapak bintang saling menghantam. Seluruh arena dibuat menjadi kacau oleh energi pedang dan kekuatan bintang. Bahkan kesadaran ilahi juga tidak dapat mengamati apa yang terjadi di sana, hanya dapat merasakan kedua orang tersebut sepertinya bertarung dengan sengit. Aku mengaku kalah. Di saat semua orang penasaran sebenarnya siapa yang akan mendapatkan kemenangan, tiba-tiba muncul suara Wen Zhian. Setelah energi pedang dan kekuatan bintang menghilang dari arena, seketika kondisi di atas arena terlihat jelas. Wen Zhian yang berada di atas arena terluka. Dia sedang menyeka sudut bibirnya yang mengeluarkan, namun dapat dilihat lukanya tidak berat, hanya perlu istirahat sebentar, dan menggunakan sedikit obat, maka lukanya dengan cepat akan pulih seperti semula. Dibandingkan dengannya, Wave Bubble masih jauh lebih baik. Setelah melalui pertarungan yang sengit, dia masih tidak terluka. Namun, Wave Bubble yang sama sekali tidak terluka ini saat ini terlihat kesal. Saat ini bagaimana mungkin dia tidak mengerti, sejak awal Wen Zhian secara sengaja memaksanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan alasannya, sudah sangat jelas, tujuannya adalah untuk memanfaatkan serangan kuat dari Wave Bubble untuk memberikannya tekanan, dan dari tekanan kesulitan tersebut mendapatkan peningkatan. Adapun hasil sekarang, sudah terlihat jelas, semuanya memang berjalan sesuai keinginan Wen Zhian. Di saat kesulitan, Wen Zhian mengalami peningkatan di atas energi pedangnya, dan mengendalikan makna mendalam. Jika bukan karena kultivasinya masih belum mencapai tingkat yin yang sempurna, mungkin siapa yang mati masih tidak dapat diketahui. Wen Zhian ini hebat sekali, tidak heran dia adalah pengguna pedang terhebat di antara anak muda. Di dalam kondisi seperti itu masih dapat berpikir dengan tenang, dan akhirnya melakukan peningkatan. Benar. Sekarang Wen Zhian menguasai makna mendalam pedang, namun sayangnya dia belum lama menguasainya, ketika begitu bisa mengendalikannya. Selain itu juga belum mencapai tingkat yin yang sempurna. Jika dia dapat mencapai tingkat yin yang sempurna, mungkin dia dapat mengalahkan Wave Bubble. Ketika mendengar diskusi orang-orang di sana, Wave Bubble yang sebelumnya sudah marah sekarang menjadi semakin marah. Ketika mendengar saat mulai Wen Zhian mengatakan kemampuannya tidak lebih dari Elton Su, dan memikirkan sekarang dimanfaatkan oleh Wen Zhian, Wave Bubble benar-benar marah besar. Dia benar-benar merasa dengki. Bocah, ternyata kamu berani memanfaatkanku untuk meningkatkan kemampuanmu, aku akan membunuhmu. Di tengah kemarahannya, Wave Bubble sekali lagi mengeluarkan tapak bintang super, dan kali ini tergabung dari 3 tapak bintang. Kekuatan yang mengerikan ini mengejutkan semua orang. Tapak bintang yang begitu kuat, jika berhasil mengenai lawannya, maka nyawa dari Wen Zhian mungkin hanya tersisa setengah saja. Namun, menghadapi tapak bintang milik Wave Bubble, Wen Zhian sama sekali tidak merasa cemas.
Selain itu juga sudah ada banyak orang yang menatap wave bubble seperti orang bodoh. Namun wave yang sudah terbakar api amarah ini, sekarang sudah tidak berpikir terlalu banyak. Ketika melihat serangan wave bubble ini sudah mendekati Wen Zhian, tiba-tiba muncul pusaran di depan Wen Zhian, serangan yang begitu kuat, dengan mudah terhisap begitu saja, lalu menghilang. Ketika semua orang sedang bingung, kemana perginya tapak bintang itu, tiba-tiba muncul pusaran juga di depan wave bubble, tapak bintang yang besar terhempas keluar, kekuatannya sama persis. Dengan jarak yang begitu dekat, wave bubble hanya sempat melakukan sedikit pertahanan, dan langsung tertekan oleh tapak bintang yang dia keluarkan sendiri. Duang duang duang. Suara hantaman yang keras terdengar, kemudian suara muntahan darah terdengar, dan setelah itu, semua orang mengerti dengan kondisi yang terjadi. Terlihat wave bubble yang terhantam serangannya sendiri sedang berlutut di atas tanah, sekujur tubuhnya berlumuran darah, terlihat jelas wave bubble terluka parah karena serangannya sendiri yang kuat tersebut. Di saat ini, muncul suara yang dingin, di atas arena, pertarungan sudah tidak boleh dilanjutkan setelah ada pihak yang mengaku kalah. Ini adalah kesalahan pertama, maka aku akan memaafkan kamu sekali. Jika terjadi lagi, aku akan langsung membunuhmu. Sial. Wave bubble sangat kesal, namun tidak perlu membicarakan dirinya yang saat ini terluka berat. Dia sama sekali tidak dapat melakukan apa-apa pada Wen Zhian. Meskipun dia tidak terluka, dia juga tidak akan berani menyerang lagi. Dia memiliki perasaan, jika dia benar-benar menyerang sekali lagi, maka dia benar-benar akan terbunuh. Melihat wave bubble yang terluka berat, Wen Zhian dengan nada datar berkata, "Aku mengaku, sejak awal aku sudah berencana untuk memanfaatkanmu untuk meningkatkan kemampuanku, tetapi masih ada lagi yang aku katakan dengan serius, yaitu ancaman yang diberikan oleh Elton Su lebih kuat darimu, jadi aku memilihmu menjadi lawanku." Sial. Setelah Wen Zhian berkata demikian, wave bubble seketika menjadi lebih kesal, lukanya yang berat masih belum sempat dikendalikan. Sekarang dia langsung marah besar, sehingga darahnya melonjak, membuatnya muntah darah lagi, dan lukanya menjadi lebih berat lagi. Semua orang merasa kasihan pada wave bubble, mungkin bubble wave adalah satu-satunya pemiliki nomor pertama di Nine Sky Board yang paling menyedihkan selama ini. Dapat dibayangkan, tidak perlu mengatakan wave bubble akan kesulitan untuk mendapatkan posisi pertama hingga ketiga. Sekarang saja wave bubble telah menunjukkan kartu AS miliknya sendiri, sehingga kesulitan untuk mendapatkan posisi 3 besar menjadi semakin sulit. Selain itu, meskipun wave bubble benar-benar menjadi nomor 1 dari angkatan ini, dengan adanya Wen Zhian yang mencemari namanya ini, nomor pertama miliknya ini tetap akan menjadi bahan tawaan semua orang. Menghadapi tatapan semua orang, wave bubble tidak memedulikannya lagi. Sekarang lukanya sangat serius, jika mengulurnya lagi, meskipun tidak akan mati, namun akan meninggalkan efek luka yang serius. Selain itu, mungkin selanjutnya dia harus menghadapi tantangan Elton Su lagi. Jika dia benar-benar kalah dari Elton Su, maka meskipun alasannya karena terluka, namun dia tetap kalah, hal ini tidak dapat dia terima. Setelah kembali ke posisinya dan menggunakan obat, wave bubble memejamkan kedua matanya dan duduk sejenak. Hanya saja lukanya begitu serius, sehingga waktu 2 jam sama sekali tidak cukup untuk memulihkan lukanya. Dan selanjutnya, sudah giliran Elton Su memilih lawan. Elton Su berada di urutan nomor kedua, sehingga dia tidak memiliki pilihan lain selain wave bubble. Ada banyak orang yang menghela nafas karena keberuntungan Elton Su. Saat ini wave bubble terluka begitu serius, bagaimana mungkin dia dapat menjadi lawan Elton Su? Posisi nomor pertama sudah akan menjadi milik Elton Su untuk sementara waktu. Elton Su yang sedang duduk tentu saja merasakan tatapan rasa iri dari orang-orang, namun dia mengabaikannya dan berdiri, kemudian dengan tenang menerima tatapan semua orang. Dan ketika semua orang mengira Elton Su akan naik ke atas panggung, setelah menunggu 2 jam untuk pemulihan wave bubble, tiba-tiba Elton Su berkata, "Aku menyerah untuk melakukan penantangan." Apa? Semua orang mengira mereka salah mendengar. Saat ini wave bubble sedang terluka berat, dan ternyata Elton Su menyerah untuk menantang wave bubble. Harus diketahui satu kesempatan itu sangat berharga, terlebih lagi jika menantang wave bubble saat ini, kemungkinan untuk menang itu mencapai 100%.
Tidak perlu membicarakan sebagian poin dari Wave Bubble dapat diperoleh, bahkan dia masih dapat menyembunyikan jurus rahasianya. Selain itu, kekuatan Wave Bubble begitu kuat, jika Elton Su tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Bubble Wave, maka bagaimana Elton Su dapat mengalahkan Wave Bubble tingkat Yin yang sempurna yang sebenarnya? Kenapa membuang kesempatan yang begitu baik? Jika aku menjadi dia, tanpa ragu, aku akan langsung menantang Wave Bubble. Benar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Elton Su, apakah dia tidak ingin mendapatkan urutan pertama. Suara diskusi muncul, semua orang sedang membicarakan apakah Elton Su bodoh, kenapa membuang kesempatan yang begitu bagus. Nisu juga merasa tidak rela dan berkata, "Kakak, kenapa kamu membuang kesempatan yang begitu bagus? Ini benar-benar tidak layak." Bagaimanapun Wave Bubble terluka parah karena tindakannya sendiri, dan tidak ada hubungannya denganmu. Elton Su, aku tidak memerlukan rasa kasihan darimu. Jika ingin menantang cepatlah, aku akan menerima tantangan darimu. Ketika mendengar Elton Su menyerah untuk menantang dirinya, Wave Bubble berteriak dengan keras. Ketika Wen Zhian mengatakan kekuatannya tidak lebih baik dari Elton Su, dia sudah memiliki dendam pada Elton Su, dan saat ini ternyata Elton Su menyerah untuk menantangnya. Seketika dia merasa Elton Su sedang merasa kasihan, dan harga dirinya seperti dihina. Oleh karena itu seketika dia memaksa Elton Su untuk menantangnya. Bersambung.